Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kesehatan, dan selalu diberkahi hidupnya. Di sini pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang keragaman sosial budaya. Ya, yang pertama ada keragaman sosial. Segala sesuatu berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat atau lingkup tertentu. Lalu ada beberapa keragaman sosial yang ada di Indonesia. Yang pertama ada keragaman agama. Keragaman sosial dapat dilihat dari berbagai agama. Biasanya masyarakat di kota memiliki keragaman agama yang lebih banyak daripada di desa. Ada enam agama yang diakui di Indonesia untuk saat ini, yaitu yang pertama ada Buddha, yang kedua Kristen, Konghucu, Islam, dan Katolik. Lalu selanjutnya ada keragaman jenis pekerjaan. Keragaman sosial dapat dilihat dari berbagai jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan biasanya dipengaruhi oleh lingkungan alamnya. Kalau di desa itu lebih banyak sawah. Jadi mayoritas penduduk di desa itu memiliki mata pencarian atau pekerjaan sebagai petani. Kalau sedangkan di kota itu biasanya penduduk kota memiliki keragaman pekerjaan lebih banyak daripada di desa. Karena mungkin banyak instansi atau pabrik-pabrik yang ada di kota. Jadi lebih banyak keragaman jenis pekerjaannya. Lalu selanjutnya itu ada keragaman tingkat pendidikan. Keragaman sosial dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan berbeda-beda dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Jadi keragaman pendidikan itu biasanya lebih banyak, mayoritas kalau di desa itu lebih setara atau lebih banyak yang sama, tapi kalau di kota itu lebih ada yang pendidikannya rendah, ada pendidikannya yang tinggi, ada yang pendidikannya sampai tinggi sekali. Lalu selanjutnya keragaman tingkat ekonomi. Contoh dari keragaman sosial dilihat dari tingkat ekonominya. Di desa tingkat ekonomi masyarakat relatif sama, sedangkan di kota tingkat ekonomi warganya sangat beragam. Ada warga yang miskin, kaya, dan sangat kaya. Bisa dilihat kalau di kota itu banyak, kalau yang sangat miskin itu banyak yang nggak punya rumah. Jadi tinggalnya itu di kolong di jalanan, nggak punya rumah. Banyak juga yang punya rumah besar-besar. Jadi tingkatnya itu beragam, tingkat ekonominya. Kalau di desa itu biasanya lebih kayak sama gitu, merata. Lalu selanjutnya ada keragaman suku, bangsa, dan bahasa. Pada masyarakat pedesaan terdapat kesamaan suku, bangsa, dan bahasa. Sedangkan masyarakat perkotaan cenderung lebih heterogen, terdiri dari orang-orang dengan bermacam-macam suku, bahasa. Karena biasanya kalau di kota itu banyak pendatang baru. Misal di Jawa itu banyak orang dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi yang datang ke Jawa. Jadi banyak bahasa yang baru atau bahasa yang berbeda masuk gitu. Lalu materi selanjutnya ada pengertian keragaman budaya. Keragaman budaya merupakan perbedaan dalam masyarakat yang berpengaruh pada cara hidup sehari-hari. Lalu ada beberapa keragaman budaya yang ada di Indonesia. Bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia
ada rumah adat, tari-tarian, alat musik, adat istiadat kayak upacara tradisional gitu, lalu ada makanan. Upacara adat merupakan bentuk adat istiadat budaya. Adat merupakan bentuk dari ide serta gagasan pemikiran yang mengandung nilai-nilai kebudayaan, namun hukum serta antara aturan yang satu dengan aturan yang lain saling berkaitan menjadi satu sistem ataupun kesatuan. Sedangkan istiadat diartikan sebagai kebiasaan. Dengan begitu, adat istiadat merupakan kumpulan beberapa kaidah-kaidah sosial yang telah lama ada kemudian menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Upacara adat di Indonesia, yaitu ada upacara bakar batu. Tradisi bakar batu merupakan salah satu tradisi penting di Papua sebagai ungkapan syukur atas berkat yang melimpah seperti kelahiran, perkawinan, adat istiadat, atau penobatan kepala suku. Dalam tradisi ini, makanan yang akan disajikan dalam pesta dibakar di atas batu. Tradisi bakar batu umumnya dilakukan oleh satu suku pedalaman pegunungan seperti di Lembah Baliem, Nabire, Pegunungan Bintang, Jaya Wijaya, Yahukimo, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada upacara adat istiadat Grebek Suro. Grebek Suro merupakan acara tradisi budaya tahunan masyarakat Ponorogo, Jawa Timur dalam wujud pesta rakyat. Seni dan tradisi yang dipertunjukkan yaitu Festival Reok Ponorogo, Kirap Pusaka, dan Larung Doa. Nilai kearifan lokal yang terkandung meliputi nilai simbolik, nilai tanggung jawab, nilai keindahan, nilai moral, nilai hiburan, nilai budaya, nilai sosial, nilai ekonomi, nilai apresiasi, dan nilai religius. Kalau di tempat ibu itu ada biasanya tuh kalau suro itu di Sarangan ada larung tumpeng. Jadi ada tumpeng besar lalu dilarung di Telaga Sarangan. Kalau di tempat ibu biasanya begitu setiap suro. Tapi berhubung corona, larungnya tahun ini ditiadakan. Lalu ada manfaat keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, sebagai identitas negara di mata negara lain. Yang kedua, meningkatkan dan mendapatkan penghasilan nasional negara. Karena dengan adanya itu banyak wisatawan yang datang ke Indonesia untuk melihat keragaman budaya itu. Jadi membuat wisata-wisata di Indonesia itu didatangi oleh para turis dan itu bisa untuk menambahkan penghasilan negara. Lalu untuk sumber pengetahuan dunia, yang keempat meningkatkan sikap toleransi, yang kelima sebagai ikon pariwisata, yang keenam sebagai pemersatu bangsa, yang ketujuh menumbuhkan sikap nasionalisme. Ya, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.